Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat Mas, renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Judul renungan kali ini, Awal yang Baru, ditulis oleh Leslie Koch. Tahun baru Tionghoa dirayakan oleh keluarga-keluarga keturunan Tionghoa di seluruh dunia. Perayaan tersebut dihitung menggunakan kalender lunar dan biasanya jatuh sekitar akhir Januari hingga pertengahan Februari. Momen istimewa bagi reuni keluarga tersebut syarat dengan tradisi. Sebagian tradisi memang bermakna penting, seperti membeli dan mengenakan pakaian baru, membersihkan rumah dan melunasi hutang, dan mengingatkan bahwa kita akan meninggalkan masa lalu dan memulai tahun baru dengan bersih. Tradisi-tradisi itu juga mengingatkan saya kepada hidup baru di dalam Kristus. Bagaimanapun hidup kita dahulu atau apapun yang pernah kita lakukan, kita dapat meninggalkan itu semua di belakang. Kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri atas masa lalu dan membuang rasa bersalah. Karena kita tahu bahwa kita sudah sepenuhnya diampuni melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita juga dapat memulai awal yang baru karena kita dapat bergantung kepada Roh Kudus untuk mengubahkan kita. Sehingga semakin hari semakin menyerupai Yesus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan orang percaya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Kita juga dapat mengatakan hal ini karena satu kebenaran yang sederhana tetapi dahsyat. Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dan tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Orang lain mungkin tidak siap melupakan kesalahan kita di masa lalu. Tetapi kita yakin di hadapan Allah kita tidak lagi dihukum. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Paulus menegaskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari menikmati awal yang baru yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat mengingatkan diri Anda bahwa Anda sudah sepenuhnya diampuni lewat kematian Kristus di atas kayu salib? Dan bagaimana cara Anda menguatkan seorang petobat baru dalam hidup barunya? Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan-Mu di kayu salib yang telah mendamaikan aku dengan Allah dan memberiku hidup baru di dalam Engkau. Our Daily Bread Ministry.
Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.